Shalom, perkenalkan nama saya Larina Cika dengan NIM 2314201137. Saya sebagai mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado di Sulawesi Utara tahun 2024. Kelas A4 Keperawatan semester 1, mata kuliah Bahasa Indonesia semester 1. Judul materi penyakit diare. Dosen pengampu Jumilianti Lambiang, SPD, MPD. Saya akan membuat video ini untuk tugas UAS. Sebab itu saya akan menjelaskan materi saya tentang penyakit diare. Diare adalah suatu keadaan pengeluaran yang tinjal, yang tidak normal atau tidak sepertinya. Perubahan yang terjadi berupa perubahan meningkatkan volume kecerna dan frekuensi dengan satu tanpa lendir darah seperti lebih dari 3 kali hari. Padan metrobus lebih dari 4 kali sehari. Selvina S 2027. Tingginya angka kejadian diare disebabkan oleh banyak faktor, di antara makanan dan minuman yang berkomunikasi akibat kebersihan yang buruk, infeksi virus dan bakteri Rahmat Stel 2016. Diare merupakan penyebab utama kematian kepada kedua anak-anak di bawah umur 5 tahun dan mengakibatkan kematian sekitar 525.000 anak setiap tahunnya. Diare dapat dilangsung beberapa hari dan dapat orang dehidrasi berat dan kehilangan cairan adalah penyebab utama kematian. Sekarang penyebab lain seperti infeksi bakteri etika kemungkinan akan penyebab peningkatan profesi kematian terkibat diare anak-anaknya. Yang berikut riwayat penyakit. Penyakit definisi sebagai sesuatu pola responses yang diberikan oleh organisme hidup. Beberapa bentuk infeksi beda asing atau terhadap cedera yang mengakibatkan perubahan fungsi normal organisme tersebut. Lebih jauh lagi didefinisikan sebagai suatu keadaan abnormal saat tubuh tidak dapat merespon atau menjelaskan fungsi normalnya, maka penyakit timbul sebesarnya akibat dari berbagai faktor, bagi dari agen induk senang dan lingkungan. Penyakit memiliki perjalanan alamiah sendiri jika tidak diganggu dengan infeksi medis atau jika penyakit untuk membuka. Kemudian 2026 ada beberapa tahapan riwayat penyakit, yaitu terhadap terpengasisi dan tahap memiliki tahapan lagi yang tahap lingkungan telah akhir akibat diare. Yang berikut tahap diare patrogenesis penyakit diare. Pada tahap ini disebabkan oleh mikroorganisme baik bakteri parazit maupun virus. Di antaranya profesional dan saling
Penyebaran mikroorganisme ini dapat terjadi melalui versi dan normal. Pada tahap ini belum ditentukan tanda-tanda penyakit bila gaya tahan tubuh panjangmu baik, maka tubuh tidak berserang penyakit, dan daya tahan tubuh penjauh lama, maka sangat mudah bagi virus untuk masuk dalam tubuh. Yang berikut tahap dini. Tahap dini penyakit diare antara lain TB, kehilangan cairan 5% dari berat badan, kesabaran baik, somnol, mata agak cukup, kulit kurang dan kurang dan kebanyakan kulit normal, berak cairan 1 kali sehari dan harus serta ubur-ubur benar agak cakup. Penyakit diare memiliki ciri-ciri antara lain tubuh kehilangan cairan lebih dari 5-10%, berarti badan keadaan umum gelisah, perasaan harus lebih tinggi, degup, bernafas gak enak. Tahap lanjut cat dan bernafasan hingga cepat, makan cukup, turgor dan turmos otot agar berkurang tubuh besar, kekakilan kulit sedikit kurang, dan sterosis sekitar 1-2 dekat serta meliputi lendir agak kering. Yang berikut tahap akhir. Tahap akhir penyakit diare memiliki ciri-ciri antara lain tubuh kehilangan secara lebih dari 10%, berat badan keadaan umum dan kesadaran koma atau apatis, degup dini sangat cepat dan dalam pemasangan cat, mulai tubuh ubun besar sangat pucuk, turgor, tonsur sangat kurang. Apabila dapat penanganan yang baik, maka pasien dapat sembuh sempurna, tetapi bila tahap akhir tidak mendapat penanganan yang baik, maka dapat menganggap jika kematiannya. Pencegahan tingkat pertama, pelajari dilakukan pada masa prepatostensi dengan tujuan untuk melimpahkan faktor resiko terhadap diare. Tindakan yang dilakukan yaitu menggunakan air bersih, menggunakan jamban sehat, dan mencuci tangan dengan sebuah air sabun merupakan salah satu perilaku non kesehatan yang berpengaruh terhadap status kesehatan. Balitis jari tangan adalah salah satu jari masuknya virus, bakteri, dan patogen menyebabkan diare dan makanan dengan pola seperti bentuk, perilaku, infeksi, dan definisi. Dalam upaya pencegahan dan pemeriksaan adalah mencuci tangan setidaknya 11 untuk mengakibatkan
daya tahan tubuh. Dapat dilakukan peningkatan status izin dan pemberian imunisasi. Yang berikut pencegahan tingkat kedua, sensory reprofession, tahan indubasi. Pada tahap ini pasien dapat diberi arprolit yang bertunjuk untuk mengangkati cairan dan meletakkan dalam tubuh yang paling karena diare. Makanan harus diteruskan, bahan ditingkatkan selama diare untuk menghindari efek buruk pada status gizi. Tahap dini. Pada 3 jam pertama diberikan olorit sesuai ketentuan. Kemudian setelah 3-4 jam bila tidak dapat berasi, pasien biasanya kencing, lelah, kemudian mengantuk dan tidur. Bila tanda mengantuk dihidrasi sering atau sedang, pasien ditawarkan makanan, susu, dan seri buah, dan bila tanda menunjukkan ke dehidrasi berarti maka secepatnya reduksi cairan dan amati pasien dengan sesama. Sekian dan terima kasih. Itulah menjadi video saya untuk tugas UAS Bahasa Indonesia. Terima kasih.